Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih santri pesantren modern Al-Amanah Junwangi Sidoarjo, seluruh ciptaan Allah, baik material maupun non material, selalu ada guna dan manfaatnya. Ini harus menjadi sebuah keyakinan. Tidak ada satu ciptaan pun, sesederhana apapun menurut logika kita, tetap saja di sana ada guna dan hikmahnya. Termasuk salah satu di antaranya lupa. Kadang orang menyesal dengan dirinya yang lupa, dan kemudian mengutuk tentang lupa itu. Padahal lupa juga ciptaan Allah, bahkan dikatakan makhluk yang paling Allah banggakan, makhluk yang dicipta paling sempurna, itu ternyata menjadi tempat paling banyak lupa dan salah. Para santri, bisa kita bayangkan kalau kita tidak pernah lupa. Banyak orang yang kata-katanya menyakitkan, dan pada saat itu rasanya kita marah. Bahkan kata-kata yang menyakitkan, perbuatan yang melukai hati, itu kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Coba kita bayangkan kalau kita tidak punya sifat lupa, kita akan hidup di dalam dendam. Kita akan hidup di dalam kemarahan yang terus-menerus. Dan itu akan merusak jiwa, akan menghancurkan hati. Dalam hidup kita sering gagal, sering bersedih karena kehilangan sesuatu, karena yang kita inginkan tidak tercapai, yang kita harapkan tidak terpenuhi, sedih. Bayangkan kalau kita tidak punya sifat lupa, kita akan hidup di dalam kesedihan. Para santri, tapi ada hal-hal yang kita tidak boleh lupa. Kalau lupa berbahaya. Apa yang harus selalu kita ingat? Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Pada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian, khususnya vlog hari ini tentang lupa, bisa membuat kita semakin bijak bahwa tidak semua lupa itu jelek, tapi juga kita harus tahu ada hal-hal yang tidak boleh kita lupa. Para santri, hal yang tidak boleh kita lupa, walaupun tetap juga lupa tapi tidak boleh. Yang pertama adalah jangan lupakan Allah. Karena
ketika kita lupa kepada Allah, kemudian kita bersama siapa? Ada beberapa kemungkinan. Kalau kita lupa kepada Allah, sedangkan kita hidup harus mengambil keputusan, harus melakukan sesuatu, harus bersikap terhadap sesuatu, dan seterusnya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita akan bersama dengan akal kita. Akal kita yang akan menemani kita mengambil keputusan, menemani kita untuk menentukan sikap, menemani kita untuk memberikan argumen-argumen. Persoalannya, apakah akal kita cukup cerdas? Apakah akal kita sudah cukup berisi ilmu-ilmu yang dibutuhkan? Apakah akal kita benar-benar menjadi panglima? Tidak sebaliknya, akal kita menjadi terkuasai oleh nafsu kita. Ini yang menjadi masalah. Kalau akal kita cukup berilmu dan akal kita menjadi panglima, bisa memimpin, masih lumayan. Karena akal sendiri diizinkan oleh Allah untuk mengambil pertimbangan dan menentukan hal-hal yang baik. Bahkan akal yang benar akan bisa menuntun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada kemungkinan kalau akal kita tidak juga bisa menemani kita, kita akan ditemani oleh nafsu kita, oleh keinginan-keinginan kita. Dan biasanya keinginan-keinginan itu materi yang bersifat selain Tuhan, yang bersifat keduniaan, yang bersifat kemewahan. Kita ingin A, ingin B, setelah terturuti ingin C, setelah C kita ingin D, sehingga kita pernah selesai tentang keinginan itu sampai kita meninggal dunia. Hanya menuruti keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak pernah ada ujungnya. Kalau akal kita, keinginan kita tidak menemani kita, ada kemungkinan kita berteman dengan setan. Maka bukan hanya kita dituntun oleh keinginan, tapi dituntun oleh setan untuk memenuhi segala keinginan, untuk memenuhi segala kebutuhan, untuk memenuhi segala cita-cita. Maka kadang-kadang kita menghalalkan segala cara, bahkan cara yang paling tidak masuk akal sekalipun, cara yang enggak mungkin menurut cara pandang manusia lumrah, karena liciknya, karena kejamnya, karena tipu dayanya yang luar biasa. Maka pada saat itu kita akan kehilangan kemanusiaan kita. Maka kita tidak boleh lupa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengingatnya, maka kita akan bisa menempatkan selainnya pada proporsinya, khususnya tentang dunia ini. Para santri, dunia ini bisa diibaratkan sebagai lautan yang seringkali menenggelamkan banyak orang yang tidak punya cukup kemampuan untuk berenang. Menganggap lautan ini hanya air saja, yang memang di dalam lautan ada mutiara, ada banyak hal yang berharga di dalam lautan, tapi memerlukan
syarat untuk mendapatkannya. Dan seringkali kita tidak cukup punya bekal untuk memenuhi syarat-syarat itu. Sehingga banyak orang yang tenggelam dalam lautan, tenggelam di dalam kehidupan dunia, menganggap dunia ini abadi, maka yang diperjuangkan sehari-hari hanya untuk memenuhi ambisi dunianya. Ia membuat Tuhan-Tuhan baru, karena pada hakikatnya setiap orang ada fitrah untuk meyakini tentang adanya Tuhan. Tapi karena dia tenggelam dalam dunia, maka dia perlu mencipta Tuhan baru. Apa itu? Kedudukan. Maka kedudukan ini dikejar habis-habisan. Segala cara digunakan untuk bisa mendapatkannya, termasuk cara yang paling kejam sekalipun. Yang kedua adalah harta benda. Harta benda ini menjadi Tuhan baru, karena dianggapnya dengan harta benda semuanya bisa diselesaikan. Maka hidupnya hanya untuk mengejar rupiah demi rupiah, dan dikumpulkannya, dihitung-hitungnya. Ia menganggap semuanya akan bisa dibeli dengan uang itu. Banyak berhala-berhala yang lain. Ia menganggap ilmu itu adalah panglima. Dengan ilmu, dengan gelar yang dia miliki, dia akan menjadi raja di dunia. Semua orang akan menoleh, semua orang akan butuh, semua orang akan memerlukan dirinya. Dia mampu berargumentasi demikian fasihnya sehingga bisa mengalahkan di dalam berbagai diskusi, mengalahkan orang lain, menghancurkan orang lain dengan kata-katanya. Ia menganggap ilmu itu sebagai Tuhan. Ia kejar gelar itu satu demi satu dan dipasang di belakang dan depan namanya dengan penuh kebanggaan. Para santri ini adalah orang yang tenggelam dalam dunia. Perlu kita ingat para santri, kita ini sedang melakukan perjalanan. Dan di dunia ini pasti tidak lama. Kita melihat orang-orang di sekitar kita, sebagian sudah ada yang pergi lebih dahulu. Dan mereka diantaranya tidak selalu setua kita atau selalu lebih tua dari kita. Kadang-kadang ada yang usianya jauh di bawah kita, di bawah saya, sudah pergi lebih dahulu. Setelah mereka meninggal, kemana? Setelah kita selesai urusan kita di dunia ini, akan pergi kemana? Yang akan kita lalui adalah alam barzah. Yang kedua, alam akhirat. Yang ketiga adalah alam kepastian, apakah kita akan menempati kemuliaan di surga atau sebaliknya kita akan mendapatkan kehinaan di neraka. Ketika kita meninggal dunia, badan kasar kita memang rusak. Daging kita akan menjadi daging busuk yang dimakan cacing. Dan itu yang dikatakan tanah di pekuburan, aku adalah tempat kesendirian, aku adalah tempat yang menakutkan, aku adalah tempat cacing. Dan di alam kubur ini bukan sesuatu yang selalu lebih nyaman. Dan yang kedua, alam kubur itu lama. Sampai hari ini orang-orang yang meninggal dunia sejak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai sekarang ini masih ada di alam kubur, alam barzah.
Betapa sangat lamanya alam barzah itu. Para santri, semalam saja ketika kita susah, ketika kita bingung, menunggu pagi itu lama sekali. Bayangkan di alam barzah, kita sedih, kita bingung, kita tidak cukup memiliki bekal. Betapa sangat lamanya jam demi jam, sampai berpuluh tahun, sampai hari ini. Baik di alam barzah, di alam akhirat, maupun di alam kepastian surga dan neraka, itu lebih banyak ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup di dunia yang tidak lama ini. Oleh karena itu Allah memberikan panca indera, memberikan akal, memberikan hati, menurunkan kitab suci, mengutus seorang terbaik sebagai utusan untuk memberikan teladan, untuk menjelaskan tentang perintah dan larangan Allah, untuk memberikan kabar gembira, untuk memperingatkan kepada kita. Apa kira-kira harapan Allah dan apa yang Allah inginkan? Tentu agar kita di dunia ini bisa hidup berpedoman dengan bekal-bekal yang Allah telah berikan. Yang Allah inginkan agar makhluk yang sangat dibanggakannya ini menjalani kehidupan dalam kebaikan. Hadir di mana saja ia membawa kemanfaatan. Sampai Rasulnya memberikan parameter khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia seberapa dia bisa hadir di tengah masyarakatnya dengan manfaat. Para santri, ketika orang di alam barzah, itu amal-amal perbuatan kita masih ada hubungannya. Rasulullah pernah memberikan isyarat ada 3, walaupun kita sudah meninggal, yang pahalanya, kebaikannya masih bisa sampai di alam barzah. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan mau mendoakannya. Alam barzah memang alam yang sangat berat bagi mereka yang amalnya lebih banyak buruknya. Alam barzah mengerikan. Bagi mereka yang amal baiknya lebih banyak ketimbang amal buruknya, alam barzah sesuatu yang membahagiakan. Tapi masih ada tambahan-tambahan amal yang akan mengalir di alam barzah, yang kita masih bisa berharap. Kalau kita kurang, kita masih bisa diharapkan sesuatu dari tanaman kita di dunia. Bahkan para santri, orang yang tidak punya keluarga mendoakannya, tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, tidak memiliki amal jariyah, ini masih bisa berharap kepada orang-orang di dunia dengan doa-doa mereka yang dikhususkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat. Kita masih mendapatkan itu.
Tapi tetap saja amal ibadah pribadi kita sangat menentukan. Ketika selesai alam barzakh, kita akan masuk di alam akhirat. Ini sudah terputus semua. Kita tidak bisa lagi mengharapkan apa yang pernah kita berbuat di dunia kemudian masih bisa mengalir ke alam akhirat. Kita hanya tetap mengandalkan rahmat Allah dan apa yang kita lakukan di dunia. Dan pada saat itulah kemudian dihisab. Demikian detailnya hisab itu, maka famay ya'mal misqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan sekecil apapun, maka dia akan nanti melihat buah pahala imbalan dari kebaikan itu. Sebaliknya, famay ya'mal misqala dzarrah syarran yarah. Orang yang melakukan keburukan sebesar debu sekalipun, dia akan melihat dengan jelas catatan keburukannya dan pasti mendapatkan imbalan keadilan. Para santri, sekali lagi saya sampaikan, lupa memang karunia yang tidak selalu jelek, tapi ada hal yang tidak boleh kita lupakan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyaklah mengingatnya. Ketika kita banyak mengingatnya, kata Allah di dalam hadis qudsi, ana jalisun man wa'aman dzakaroni. Aku menjadi tempat duduk, teman duduk bagi setiap orang yang mengingatku. Bayangkan, Allah berkenan menemani kita untuk duduk-duduk, untuk bersantai, untuk menjalani kehidupan dunia ini. Kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan problema, berhadapan dengan aneka keruwetan hidup, dan Allah berjanji akan duduk bersama kita. Ana jalisun ma'aman zakaroni. Ini vlog kita hari ini, moga-moga bermanfaat. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.